Bab 4682, Keberangkatan. Ketika Dev bergegas ke pesawat itu, Ji Yun sedang menjelaskan pesawat itu kepada Yao Mei. Saya melihat Ji Yun memegang tangan Yao Mei dan mengajarinya langkah demi langkah di belakang Yao Mei. Wajah Yao Mei sedikit merah, tapi dia sangat menikmatinya. Gerakan kedua orang ini sangat mesra. Bagi orang luar, mereka terlihat seperti pasangan muda. Karena mereka terlalu terlibat, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa Dev telah tiba dengan pesawat itu. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa batuk dua kali dengan sengaja. Mendengar suaranya, Ji Yun dan Yao Mei berpisah dengan panik. Ketika dia melihat itu adalah Dev, wajah Yao Mei menjadi semerah pantat monyet, dan dia tidak berani menatap Dev, seolah-olah dia ketahuan berselingkuh. Ji Yun tersenyum canggung dan berkata, "Tuan Dev, saya sedang mengajari Yao Mei cara mengendalikan pesawat. Ayo segera pergi ke dinasti Xiao." Dev berkata pada Ji Yun. Melihat Dev sangat cemas, Ji Yun bertanya, "Tuan Dev, apakah terjadi sesuatu?" Berhenti bertanya, "Ayo pergi." Setelah Dev selesai berbicara, dia memasuki kamar pesawat. Dia juga tidak ingin mengganggu kehidupan baik Ji Yun dalam mengikuti Yao Mei. Jika Ji Yun dan Yao Mei bisa bersama, kekhawatiran Dev akan berkurang. Jika tidak, Yao Mei akan mengikutinya sepanjang waktu, dan Dev tidak akan punya waktu untuk peduli padanya. Memasuki ruangan, Dev mulai berlatih, dan aura di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Dia harus menggunakan seluruh waktunya untuk meningkatkan kekuatannya. Anda tidak bisa selalu mengandalkan Tuan Xi. Tuan Xi juga mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh musuh demi dia. Anda harus membunuh musuh Anda sendiri. Kali ini orang-orang dari Aula ke-10 menemukan Xiao Huang Chao lagi. Tampaknya pihak lain tidak takut dipukuli. Dev memutuskan untuk tidak menunjukkan belas kasihan kali ini. Dev telah dipromosikan ke alam Mahayana tingkat kedua. Meskipun alamnya telah meningkat dengan sangat cepat, yang paling tidak dimiliki Dev sekarang adalah pengalaman. Meskipun dia telah mencapai ranah, kecepatan kultivasi Dev sangat cepat sehingga dalam beberapa pertempuran, Dev sangat tidak berpengalaman. Seringkali di alam yang sama, biksu dengan pengalaman bertempur bertahun-tahun lebih kuat daripada mereka yang tidak memiliki pengalaman. Saat berlatih, Dev juga mengeluarkan slip giok dari formasi langit dan bumi. Dev hanya dapat membuka salah satu dari 4 slip giok formasi lainnya, dan tidak ada cara bagi kesadaran spiritualnya untuk masuk. Dia tahu bahwa ketika keempat slip giok formasi langit dan bumi dibuka, formasi langit dan bumi akan muncul, dan kemudian dia akan dapat menemukan kesempatan untuk menghancurkan formasi. Sekarang Dev bahkan tidak tahu di mana formasi langit dan bumi berada, apalagi bagaimana cara menghancurkannya. Dev mencoba menembus kesadaran spiritualnya ke dalam slip giok formasi kedua sedikit demi sedikit. Kesadaran Dev seperti benang tipis, dan dia dengan hati-hati menyelidiki celah slip giok formasi kedua. Proses ini sangat sulit, seolah-olah dia berpacu dengan waktu dan melawan kekuatan segel yang tak terlihat. Butir-butir keringat berangsur-angsur terbentuk di dahinya, tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang pantang menyerah. Dengan setiap upaya, Dev bisa merasakan pantulan kekuatan segel. Itu adalah kekuatan kuno dan kuat yang tampaknya mengandung aturan dan ketertiban saat dunia pertama kali dibuka. Namun, Dev tidak mundur, dia mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, memusatkan pikirannya secara ekstrim, dan memukul segel yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu berulang kali. Tepat ketika Dev hampir kelelahan, dia tiba-tiba menangkap peluang halus. Kesempatan itu bagaikan bintang paling terang di langit malam, membimbingnya menemukan kelemahan segel tersebut. Dev merasa senang dan segera memusatkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan dampak terakhir menuju titik itu. Boom! Suara lembut bergema di lautan kesadaran Dev, seolah segel itu akhirnya tidak dapat menahan tekanan dan runtuh. Segera setelah itu, aliran besar informasi mengalir ke lautan kesadaran Dev, yang merupakan misteri tentang slip giok kedua dari formasi besar langit dan bumi. Bab 4683, Perasaan. Saat kesadaran spiritual Dev perlahan menembus ke dalam slip giok kedua dari formasi besar langit dan bumi, nafas kuno dan perubahan-perubahan menghantam wajahnya, seolah-olah berjalan melalui ruang dan waktu, membawanya ke dalam situasi misterius dan tak terduga. Di dalam slip giok, aliran cahaya dan rune saling terkait, membentuk formasi yang kompleks dan megah. Formasi ini berputar perlahan, melepaskan fluktuasi energi yang membuat jantung berdebar-debar. Dev tenggelam dalam dunia yang dibangun oleh formasi. Pikirannya bergerak dengan cahaya dan bayangan yang mengalir, mencoba menangkap setiap perubahan halus dan memahami makna di balik setiap rune. Waktu sepertinya telah kehilangan maknanya di sini. Dev merasa seolah-olah dia beresonansi dengan dunia, dan setiap napas yang dia hirup bersentuhan halus dengan formasi di sekitarnya. Lambat laun, ia mulai memahami esensi formasi besar langit dan bumi, bukan hanya formasi yang digunakan untuk pengurungan, tetapi juga pemahaman mendalam dan penerapan hukum alam langit dan bumi. Setiap rune adalah simulasi akurat dari aturan langit dan bumi, dan seluruh formasi adalah kumpulan simulasi ini, yang mampu memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk mencapai efek yang hampir ajaib. Dalam kesadaran ini, Dev menemukan bahwa untuk benar-benar menguasai dan memecahkan formasi besar langit dan bumi, kekuatan atau keterampilan saja tidaklah cukup. Kuncinya terletak pada persepsi dan kepatuhan terhadap kekuatan tak kasat mata antara langit dan bumi.
Yang perlu dia lakukan bukan hanya belajar bagaimana mengatur atau mengaktifkan formasi tersebut, namun yang lebih penting, belajar bagaimana hidup berdampingan secara harmonis dengan alam dan memanfaatkan kekuatan untuk melawan entitas yang melanggar hukum alam. Saat Dev tenggelam dalam pemahaman mendalam ini, waktu di dunia luar berlalu dengan tenang. Tiba-tiba, getaran yang kuat mengganggu kontemplasinya. Dev memulihkan pikirannya dan menemukan bahwa dia tidak hanya berhasil membuka slip giok formasi kedua, tetapi keadaan pikiran dan pemahamannya tentang formasi tersebut juga telah membuat lompatan kualitatif. Dev tidak tahu bahwa ketika dia memecahkan slip giok formasi kedua, sebuah fenomena aneh turun dari langit di atas surga dan dunia manusia, dan sinar cahaya berwarna-warni muncul. Seolah-olah itu adalah dunia lain. Namun, penglihatan ini menghilang hanya dalam beberapa saat, dan tidak banyak orang yang melihatnya. Tapi ini cukup mengejutkan banyak biksu di surga dan dunia manusia, seolah-olah sebuah batu besar telah dilemparkan ke dalam danau yang tenang. Banyak kekuatan tersembunyi di surga dan dunia manusia juga telah menampakkan diri mereka saat ini. Tapi Dev tidak mengetahui hal ini. Setelah meregangkan ototnya, dia keluar ruangan. Setelah keluar ruangan, Dev melihat Ji Yun dan Yao Mei berdiri di dek pesawat, memandangi cakrawala di kejauhan. Ji Yun sepertinya sedang memberitahu Yao Mei sesuatu. Dev hanya tersenyum dan tidak mengganggu mereka berdua. Ji Yun mengikutinya sepanjang waktu. Sekarang Yao Mei bersamanya, mungkin dia tidak akan terlalu kesepian. Apalagi Yao Mei tidak lagi kesepian, dan akhirnya dia punya tujuan. Pesawat itu datang dari langit di atas Xiao Huangchao dan perlahan mendarat menuju kota kekaisaran. Xiao Yuanshan, Xiao Feng, dan pejabat dinasti Xiao semuanya berbaris untuk menyambutnya. Bagi dinasti Xiao, Dev adalah orang yang mulia. Jika tidak ada Dev, bagaimana dinasti Xiao bisa mendapatkan keberuntungan ribuan tahun Tuan Xi? Pada saat ini, Yun Li, yang berada di luar kota kekaisaran, perlahan membuka matanya, tersenyum sedikit dan berkata, "Ini dia." "Bagaimana kamu tahu?" Silan bertanya dengan bingung. "Rasakan." Yun Li perlahan berdiri dari batu, dan tubuhnya langsung menghilang. Silan juga memimpin orang-orang untuk mengikutinya dan memasuki kota kekaisaran. Saat Dev membawa Ji Yun dan Yao Mei turun dari pesawat, Xiao Yuanshan dan semua orang langsung menyambutnya. Pertarungan itu menekan Yao Mei. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev akan begitu dihormati di dunia surga dan bumi ini. "Tuan Dev, 10 istana itu." Xiao Yuanshan bergegas dan hendak memberitahu Dev tentang orang-orang yang datang dari Aula ke-10. Bab 4684, menggiling dan berkicau. Tapi Dev melambaikan tangannya, lalu berbalik untuk melihat ke dalam kehampaan, dan berkata dengan ringan, "Tidak perlu bicara lebih banyak, mereka ada di sini." Aku melihat getaran di kehampaan, lalu sosok Yun Li perlahan muncul. Di sebelah Yun Li ada Silan. Di belakang mereka ada 12 biksu berpakaian hitam yang berada di atas alam Mahayana tingkat kelima. Masing-masing dari mereka memegang pedang dan penuh niat membunuh. Zuo Tianzeng mengikuti para biksu berpakaian hitam ini. Meskipun dia tidak bisa pergi, dia bersembunyi jauh. Dev dan Yun Li saling memandang, dan keduanya sedikit mengernyit pada saat bersamaan. Alam Mahayana tingkat kedua. Yun Li mengerutkan kening dan berkata, karena dia mendapat pesan bahwa Dev hanyalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Bagaimana dia bisa menjadi biksu Mahayana tingkat 2? Dia pikir dia mengenali orang yang salah. Lagi pula, Yun Li belum pernah bertemu Dev. Xiao Yuanshan tercengang saat melihat ini. Dia tidak menyadarinya sekarang, tetapi sekarang dia menyadari bahwa hanya dalam beberapa hari, Dev telah dipromosikan ke alam Mahayana tingkat kedua. Zuo Tianzeng, yang mengikuti di belakang, sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. "Dev, kamu, bagaimana kamu bisa menjadi alam Mahayana tingkat kedua?" Zuo Tianzeng menunjuk ke arah Dev dan berkata dengan tergagap. Dev tidak memperhatikan Zuo Tianzeng, tetapi menatap Yun Li dan bertanya, "Apakah kamu mencari saya?" Saat ini, Zuo Tianzeng tidak tahan lagi dengan tatapan Dev. Yun Li mengangguk, "Aula ke-10, Yun Li." Yun Li membungkukkan tangannya ke arah Dev dengan sangat sopan. Setiap orang yang melihat adegan ini sedikit terkejut. Bukankah Yun Li benar-benar membalas dendam terhadap Dev? Dia terlihat sopan dan tidak memiliki niat membunuh sama sekali. Dev membalas hormatnya dan berkata, "Dev. Saudara Dev, bisakah kita bicara sendiri?" Kata Yun Li. "Saudara Dev, ngobrol sendirian. Apa yang sedang terjadi?" Xiao Yuanshan dan yang lainnya sedikit bingung. Bahkan, Dev sendiri pun sedikit bingung. Dia tidak tahu jenis obat apa yang Yun Li jual di labu tersebut. "Mungkinkah orang-orang dari aula ke-10 ini tidak mencari masalah untukku?" "Oke." Dev mengangguk. "Tuan Dev." Xiao Yuanshan buru-buru ingin menghentikannya. Bagaimanapun, pihak lain juga berada di puncak alam Mahayana tingkat 9, bahkan jika Dev sekarang telah dipromosikan ke alam Mahayana tingkat kedua. Tetapi berurusan dengan biksu di puncak alam Mahayana tingkat 9 mungkin tidak sesederhana itu.
Dan saya tidak tahu jenis obat apa yang dijual pihak lain di labu tersebut. Jika ada penipuan, bukankah Dev akan berada dalam bahaya? Dev melambaikan tangannya, menyuruh Xiao Yuanshan untuk tidak khawatir, lalu memberi isyarat mengundang ke arah Yunli. Sosok kedua orang itu dengan cepat menghilang. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa di dinasti Xiao dan orang-orang di Aula ke-10 saling memandang dengan kaget. Kedua protagonis itu telah pergi, dan mereka hanya bisa menunggu. Tidak ada yang berani mengambil tindakan. Saat ini, Dev sedang berjalan berdampingan dengan Yunli. Tidak ada tanda-tanda permusuhan di antara mereka berdua, sebaliknya, mereka tampak seperti teman lama selama bertahun-tahun. Kamu tidak akan membunuhku. Dev berbicara lebih dulu. Kenapa aku harus membunuhmu? Yunli tersenyum tipis dan berkata, aku membunuh Luota. Dev tidak menyembunyikan apapun, dia tahu bahwa Luota berasal dari Aula ke-10, dan dia sangat penting. Jadi apa? Yunli masih tersenyum. Aku membunuh orang-orang dari istanamu yang ke-10. Jika kamu tidak datang kepadaku untuk membalas dendam, lalu mengapa kamu datang kepadaku? Dev tidak tahan lagi. Apa yang akan dilakukan orang ini? Katakan saja langsung, kamu hanya mengeluh. Aku hanya mencarimu karena aku penasaran denganmu. Yunli menatap lurus ke arah Dev, kamu memiliki aura 3 suku di dalam dirimu. Apakah kamu juga memiliki api pamungkas dari suku iblis? Maksudmu ini? Dev merentangkan telapak tangannya, dan api iblis mulai menyala di telapak tangannya. Setelah melihat iblis ini, ekspresi tenang Yunli akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Di saat yang sama, pisau di tangannya sepertinya merasakan energi iblis dan mulai bergetar. Bab 4685, saya tidak tahu. Kamu bukan seorang kultivator iblis, dan api tertinggi iblismu tidak murni. Yunli dengan lembut menekan pisau panjangnya, lalu berkata pada Dev. Oh, bagaimana kamu tahu? Dev sedikit terkejut. Api tertingginya saat ini bukanlah api tertinggi iblis murni, tetapi perpaduan dari beberapa api tertinggi. Tanpa diduga, Yunli melihatnya sekilas. Aku pernah melihat ras iblis murni sebelumnya, tapi tidak terlihat seperti ini. Kata Yunli. Dev sedikit mengernyit. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana orang-orang dari kuil ini pernah berurusan dengan Yan Mo sebelumnya. Tuan Si di belakangmu, apakah dia anggota klan iblis? Yunli bertanya. Sekarang Dev bertemu dengan api tertinggi klan iblis, kemungkinan besar pendukung di belakangnya adalah seorang pembudidaya iblis. Dev menggelengkan kepalanya, tidak. Lalu siapa dia? Yunli ingin tahu siapa orang yang mampu membunuh Luota dan kemudian membangkitkannya. Membunuh Luota tidaklah buruk. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia memiliki kemampuan untuk membunuh Luota. Meskipun keduanya berada di puncak alam Mahayana tingkat 9, Yunli adalah putra dari guru Aula ke-10. Pedang di tangannya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh pemuja Luota. Ketika alamnya sama, persaingannya adalah tentang pengalaman dan senjata ajaib. Tapi membunuh Luota dan kemudian membangkitkannya agak keterlaluan, sesuatu yang bahkan ayahnya, Master Aula ke-10, tidak bisa lakukan. Saya tidak tahu. Dev masih menggelengkan kepalanya. Yunli mengerutkan kening dan menatap Dev, apakah kamu tidak tahu siapa pendukungmu? Yunli tidak mempercayainya. Bagaimanapun, Tuan Silah yang melindungi Dev. Bagaimana mungkin Dev tidak tahu siapa pihak lain itu? Tapi Dev tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar tidak tahu siapa Tuan Si. Dev dulunya sangat penasaran dan selalu ingin mengetahui identitas Tuan Si. Tapi sekarang, Dev tidak memikirkannya sama sekali. Dia hanya tahu bahwa Tuan Si adalah salah satu orang terbaik baginya. Tidak ada hal lain yang penting. Saya tidak tahu. Dev menggelengkan kepalanya lagi. Yunli memandang Dev dan tidak bertanya lagi. Terlepas dari apakah Dev benar-benar tidak tahu atau tidak ingin memberitahunya, Yunli tahu jika dia terus bertanya, tidak akan ada hasil. Bukankah kamu seorang biksu dari dunia surga dan manusia? Yunli tiba-tiba bertanya. Dev tertegun sejenak, lalu mengangguk. Dia tidak mengerti bagaimana Yunli tahu bahwa tidak ada bedanya jika dia mengikuti para biksu dari surga dan dunia manusia. Tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa dia bukanlah seorang beku di dunia surga dan umat manusia. Tapi Yunli melihatnya pertama kali saat dia melihatnya. Saya harus mengatakan bahwa mata orang ini sangat beracun. Kamu ingin tahu bagaimana aku menemukan jawabannya? Yunli bertanya. Dev tidak berkata apa-apa dan tidak menunjukkan ekspresi. Dia tidak ingin mengikuti ide Yunli untuk mengendalikannya. Melihat kurangnya respon Dev, Yunli melanjutkan, karena di dunia para dewa dan manusia, tidak akan ada orang jenius sepertimu, apalagi biksu sepertimu yang melompat-lompat untuk bertarung. Kamu adalah alam Mahayana tingkat kedua, meskipun kamu seorang jenius, jika kamu dapat mengalahkan alam Mahayana tingkat ketiga atau keempat, kamu dianggap tidak dapat dipercaya. Tetapi kamu mampu membunuh seorang beku di puncak alam Mahayana tingkat 9. Kamu benar-benar mesum. Tidak akan pernah ada seorang pun di dunia para dewa dan manusia.
Yunli berkata dengan sangat percaya diri, dan melihat ekspresi percaya diri Yunli, Dev hanya tersenyum. Sebagai anggota klan dewa, kepercayaan diri Yunli adalah yang paling terkendali. Bagaimanapun, para biksu dewa semuanya adalah makhluk yang sangat sombong dan sombong. Diperkirakan ketika orang lain datang, mereka tidak akan membicarakan hal ini dengan Dev dan mulai bertarung secara langsung. Kamu bisa bertanya padaku sekarang, itu adil. Kata Yunli pada Dev. Organisasi macam apa kuilmu? Apa tujuannya? Dev bertanya. Dev juga sangat penasaran dengan kuil yang terdiri dari para dewa ini, dan ingin tahu seperti apa organisasi kuil ini. Apa tujuan dari kuil ini? Apakah ada kaitannya dengan perang antara dewa dan setan? Bab 4686, Anjing Besar. Aku tidak tahu. Yunli menggelengkan kepalanya. Dev tertegun, lalu melanjutkan bertanya, siapakah penguasa kuilmu? Selain 10 kuilmu, di manakah 9 kuil lainnya? Tidak tahu. Yunli masih menggelengkan kepalanya. Dev memandang Yunli, matanya penuh keraguan. Apakah orang ini mencoba meniru dirinya sendiri dan mengatakan dia tidak tahu apa-apa? Saya benar-benar tidak tahu, saya tidak tahu identitas Tuan Si. Itu tidak bohong. Kalau begitu kamu harusnya tahu apa kekuatan Tuan Istanamu, kan? Dev terus bertanya. Yunli terus menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya rasa ayah saya tidak akan tahu. Bukannya saya tidak ingin menjawab pertanyaan Anda, tetapi saya tidak punya cara untuk menjawabnya. Saya mengerti. Dev melihat ekspresi Yunli dan tahu bahwa orang ini tidak berbohong. Kuil ini seharusnya sangat hierarkis, jadi mustahil bagi orang-orang di bawah untuk memahami apa yang ada di atas, dan tidak ada cara untuk memulainya. Lagi pula, di antara kuil-kuil, aula ke-10 adalah yang paling rendah keberadaannya. Sekarang kita sudah saling mengenal dan tujuanmu tercapai, bisakah kamu pergi? Dev bertanya. Yunli bilang dia hanya ingin bertemu dengannya, tapi siapa dia? Sekarang setelah saya melihat dan memahaminya, saya bisa pergi. Aku tiba-tiba merasa gatal, dan aku ingin bersaing denganmu, selama aku bisa. Yunli benar-benar ingin mencoba apakah Dev benar-benar dapat membunuh puncak alam Mahayana tingkat 9. Tetapi jika Yunli mengambil tindakan, dia takut itu benar, dan dia akan mati. Itu sebabnya dia mengusulkan untuk bersaing dengan Dev. Kompetisi poin-to-poin dapat menguji kekuatan Dev tanpa membahayakan dirinya sendiri. Dev memandang Yunli dan langsung tertawa. Dia sudah memahami pikiran kecil Yunli. Tapi Dev tidak takut, jadi dia mengangguk dan berkata, oke. Tapi saya punya syarat. Dev tidak bisa membiarkan Yunli memanfaatkannya dengan sia-sia. Orang ini kejam, dan Dev juga tidak bodoh. Syarat apa? Tanya Yunli. Mari kita pertaruhkan sejumlah sumber daya. Jika kita hanya bersaing, itu tidak ada artinya. Kata Dev. Oke, tapi saya keluar terburu-buru dan tidak membawa banyak sumber daya. Saya hanya memiliki 10.000 batu roh peri di tas penyimpanan ini. Saya ingin tahu apakah tidak apa-apa. Yunli mengeluarkan tas penyimpanan dan berkata. Brengsek. Ketika Dev mendengar ini, dia segera mengutuk anjing besar itu di dalam hatinya, lalu menatap Yunli dan berkata, meskipun 10.000 batu roh abadi tidak banyak, itu tidak cukup. Meskipun Dev dikejutkan oleh 10.000 batu roh abadi, dia tidak bisa menunjukkannya. Karena kamu bisa, ayo kita mulai, tapi ingat, jika kamu menyakitiku sampai akhir, aku bahkan tidak akan memberimu batu peri. Yunli memperingatkan lagi. Dev yakin bahwa lawannya berada di alam Mahayana tingkat 9, tetapi dia berulang kali berkata pada dirinya sendiri untuk berhenti menyakitinya. Apa yang terjadi? Jangan khawatir, kami pasti akan mencapai sasaran. Dev mengangguk. Saat Dev selesai berbicara, mereka berdua langsung bergerak dan menjauhkan diri. Suasana tiba-tiba menjadi mencekam, udara di sekitarnya seakan membeku, bahkan angin sepoi-sepoi pun berhenti, tinggal menunggu pertarungan indah digelar. Dev menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi setajam elang, dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak, seolah-olah sungai telah meluap dan tidak dapat dihentikan. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke atas, dan dengan nyanyian lembut, pedang panjang yang sederhana dan agung perlahan muncul dari kehampaan. Itu adalah pedang pembunuh naga milik Dev. Bila pedangnya bersinar dengan cahaya hijau redup, dan terdengar suara samar auman naga bergema, menampakkan aura mendominasi yang bisa membunuh segalanya dan menjadi maha kuasa. Ketika Yunli melihat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya. Sebagai putra dari penguasa kuil yang ke-10, dia memiliki pengetahuan yang luas, jadi dia secara alami mengenali kekuatan luar biasa dari pedang pembunuh naga. Apakah ini pedangmu? Suara Yunli bergetar, dan dia jelas terkejut karena Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga. Bab 4687, kamu menggodaku. Ya, ini adalah pedang pembunuh naga. Dev tersenyum tenang dan berdiri dengan pedang di tangan, dikelilingi oleh energi spiritual, seperti pedang tiada taraf yang akan terhunus. Pantas saja kamu bisa membunuh Luota.
Sepertinya itu ada hubungannya dengan pedangmu, tapi pedang di tanganku bukanlah benda fana. Kekuatan spiritual di tubuh Yunli juga mendidih, dan pedang panjang di tangannya bersinar terang, seolah-olah ada nyala api yang berkobar melompat ke bilahnya. Pertempuran akan segera terjadi. Sosok Yunli seperti listrik, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Dev. Pisau panjang itu menghantam Dev dengan keras dengan suara angin menderu dan nyala api. Dev berbalik sedikit dan mengayunkan pedang pembunuh naga itu dengan ringan. Cahaya pedang itu seperti naga, dengan sigap menetralkan serangan Yunli, dan pada saat yang sama, ujung pedang itu dengan ringan menyentuh tanah, memantul dengan kekuatan, dan mencapai titik vital Yunli. Keduanya berjalan bola-balik, bayang-bayang pedang saling terkait satu sama lain, dan setiap tabrakan disertai dengan suara menderu, mengaduk lapisan gelombang udara, dan ruang di sekitarnya sepertinya terkoyak oleh kekuatan ini. Pedang Yunli memiliki kekuatan yang tak tertandingi, sedangkan pedang pembunuh naga milik Dev sangat lincah. Terkadang berubah menjadi naga hijau dan membubung menembus 9 langit, terkadang berubah menjadi hujan pedang kedap udara, yang membuat pusing untuk melihatnya. Seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi semakin intens, dan kecepatan serta kekuatan kedua orang tersebut meningkat hingga ekstrim. Meskipun level Yunli lebih tinggi dari Dev, dia secara bertahap dirugikan dalam menghadapi ketajaman pedang pembunuh naga dan ilmu pedang Dev yang luar biasa. Akhirnya, setelah terjadi tabrakan yang sengit, Yunli secara tidak sengaja mengetahui kekurangannya dan ditangkap oleh Dev. Pedang pembunuh naga itu seperti ular spiritual yang keluar dari lubangnya, menembus pertahanan Yunli dengan sudut yang luar biasa. Ujung pedangnya menyentuh bahu Yunli dengan ringan, meninggalkan bekas pedang yang dangkal. Kemudian Dev dengan cepat menyarungkan pedangnya dan semuanya kembali untuk menenangkan. Saya kalah. Yunli meletakkan pedangnya dan berdiri, melihat tanda pedang di bahunya. Tidak ada keengganan di matanya, tapi sedikit kelegaan dan kekaguman di matanya. Dev tersenyum tipis, menyarungkan pedangnya dan berkata, "Saya setuju, kekuatan Anda juga luar biasa. Jika Anda tidak menunjukkannya, hasilnya masih belum diketahui." Mendengar ini, Yunli tersenyum sepenuh hati, mengeluarkan 10.000 batu roh abadi dari tas penyimpanannya, dan melemparkannya ke Dev. "Saya bersedia mengaku kalah. Hari ini Anda mengalahkan saya setengah gerakan, batu roh abadi ini milik Anda." Dev menangkap batu roh peri dan merasakan kekuatan spiritual agung yang terkandung di dalamnya, dan diam-diam merasa bahagia. Menjadi kaya, benar-benar menghasilkan banyak uang. 10.000 batu roh peri, sekarang saya memiliki sumber daya untuk terus berlatih nanti. Dev hanya sengaja mengalahkan Yunli setengah langkah karena dia tidak ingin Yunli menebak kekuatan aslinya. Bang! Pada saat ini, suara pecah yang tajam tiba-tiba bergema di seluruh dunia, dan kemudian pisau di tangan Yunli pecah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Yunli hanya memiliki gagang pisau yang tersisa di tangannya, yang terlihat sangat lucu. Melihat gagang pisau di tangannya, Yunli terdiam lama. Persetan! Tiba-tiba, kata makian keluar dari mulut Yunli. Dev tersenyum tipis, "Maaf, pisaumu terlalu lemah." Saat ini, Yunli merasa mual seperti baru saja memakan lalat. Dia mengira Dev hanya mengalahkannya setengah gerakan, tapi dia tidak menyangka jarak di antara mereka terlalu jauh. Senjata di tangan tidak lagi berada pada level yang sama. Jika benar-benar terjadi pertarungan hidup dan mati, saya khawatir kepalanya sudah berada di tempat yang berbeda sekarang. Apakah kamu bercanda? Yunli memandang Dev dengan marah. Dari mana kamu mulai membicarakan hal ini? Kenapa aku menipumu? Dev mengangkat bahu tak berdaya. Bukankah kita sudah mengakhiri perjanjian kita? Jika kamu menyakitiku sedikit saja, aku tidak bisa memberimu batu roh abadi. Kata Yunli. Aku tidak menyakitimu, hanya saja pisaumu tidak kuat, dan aku tidak bilang itu tidak bisa melukaimu. Dev menjelaskan. Melihat Dev seperti itu, Yunli hanya bisa mencabut giginya dan menelannya di perutnya. Semua batu peri diberikan kepada Dev, dan sekarang tidak ada gunanya apapun, apalagi senjata pada awalnya tidak disebutkan. Bersambung.